Masya Allah, jadi hari ini aku tuh gondok banget ya ngelihat perilaku dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Hari ini tuh ada kejadian di dalam kereta, ada seorang penumpang yang lagi asik-asiknya baca nih ya, duduk di kursi kereta lagi asik baca, tiba-tiba ada seseorang yang lempar batu ke kereta tersebut dan itu kena kaca, kacanya itu kena kepada salah satu penumpang ya, ini ya namanya Kak Widya ya. Jadi dia tuh lagi asik-asik baca, tiba-tiba ada kena kaca ceber gitu ya kan, kelempar batu dari luar gitu. Ini sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kasihan banget ya kan. Orang ini sebenarnya punya problem apa sih dengan kereta api gitu ya kan, sampai dia itu tega-teganya melempar batu ke kaca kereta. Dia nggak nyadar abe kalau itu bisa membahayakan penumpang yang ada di dalam gitu. Marah loh gua hari ini, beneran deh. Masih ada orang-orang yang iseng kayak begitu, masih ada orang-orang yang merusak fasilitas umum, masih ada orang-orang yang apa ya, bingung lagi mau ngomong apa gitu. Nah, yuk bagaimana kejadiannya kita coba lihat nih video berikut ini. Nah, ini kita lihat ya, Kak Widya tuh lagi asik-asik baca, tiba-tiba ada kaca pecah jeber, ada batu dari luar gitu ya, yang ngelempar gitu, terus kena kaca, dan dia tuh kena serpihan kaca wajahnya sini, kebayang kan? Dia pasti kaget banget lah gitu, kesian banget gitu ya kan? Dan yang lebih parahnya lagi ya, kita semua kan kalau ada orang kena musibah kayak gini pasti kita empati lah ya, kita ya merasa sedih gitu kan atas kejadian yang menimpa korban gitu kan. Tapi ada loh netizen gitu, beberapa netizen atau salah satu netizen lah gitu ya, yang ngomongnya begini kan, alah cuman kena serpihan kaca doang gitu. Apa? Kena serpihan kaca, coba lu muka lu kena serpihan kaca kayak mana tuh ya. Nggak boleh, kita nggak boleh menormalisasi kejahatan, kita nggak boleh menormalisasi sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kayak pelaku pemecahan kaca kereta api ini perilakunya nggak benar gitu. Ini merupakan satu kejahatan, merusak fasilitas umum, yang which is ini sebenarnya orang harus ketangkap sih, karena kalau nggak dia itu pasti akan melakukan hal yang sama ke depannya lagi, biar ada efek jera. Ya mudah-mudahan ini ada CCTV ya, ada CCTV yang bisa menangkap orang ini gitu. Jujur sih saya gondok banget karena saya itu salah satu pengguna juga gitu, kadang-kadang gitu, pengguna kereta. Nah kan jadi ngeri gitu ya kan, kalau sekarang misalnya naik kereta jadi takut, jadi trauma nih orang-orang gitu. Takutnya kacanya dilempar batu kayak gini kenain ke kita gitu. Tapi nih ya guys, saran aku nih ya, kalau misalnya naik kereta nih sebaiknya kalau malam nih ya, kalau malam nih memang banyak orang iseng gitu, ada mungkin beberapa orang iseng yang seperti ini. Jadi sebaiknya di kaca ini ya, maksudnya jendela ini ditutup aja gitu. Ini saran aku ya. Tapi yang namanya musibah nggak tahu ya terhadap Kak Widya ini ya, mungkin dia pengen menikmati suasana malam atau apa gitu kan. Jadi dia buka ininya gordennya gitu. Tapi ini bukan kesalahan Kak Widya ya, ini bukan kesalahan Kak Widya, tapi ini salah pure 100% salah orang yang melempar batu ke kaca kereta api. Ini tidak bisa dinormalisasi dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan orang ini ketangkep ya kan, supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, supaya hal yang seperti ini tidak ada yang meniru gitu ya kan. Takutnya kan kalau dibiarin kayak gini nanti orang lain meniru loh, ikut-ikutan iseng gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa ketangkep ya orangnya ya. Mudah-mudahan lingkungan sekitar situ juga bisa bekerja sama untuk bisa menangkap pelaku ini gitu. Iseng banget, isengnya tuh membahayakan orang gitu loh gitu kan. Bisa aja nih kena ke kepalanya gitu, terus sampai ini nggak bisa loh gitu. Jadi jangan sampai hal ini dinormalisasi ya kawan-kawan ya. Mungkin netizen yang bilang alah cuman kena kaca, nggak tahu kalian tuh seperti apa nih. Lihat nih ya akibat dari ulah orang ini, oknum yang berbuat jahat ini.
wajahnya Kak Widya itu sampai berdarah ya, lihat ya. Kita lihat kondisinya nih, wajahnya nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, wajahnya Kak Widya ya, kasihan banget loh, dia tuh masih muda banget, wajahnya harus kena serpian kaca gitu. Bagi orang-orang wajah itu penting gitu, bagi seorang perempuan wajah itu penting gitu. Kayak gini kan pasti biayanya mahal loh. Dia harus nanti ada bekasnya pakai skincare dan lain sebagainya gitu. Cacat wajah itu buat seorang perempuan itu pasti sangat sedih sekali gitu orangnya ya kan. Ini masih ada lagi seorang netizen gitu yang menormalisasi hal yang kayak ini. Coba lo kalau misalnya wajah lo sendiri kayak begini gimana, terus orang akan bilang gini, alah cuman kena kaca aja gitu ya kan. Jangan dinormalisasi ya. Kejahatan itu tidak boleh dinormalisasi. Mudah-mudahan ini ya, saya berharap sekali lagi ya, warga setempat ini pasti kan di mana titiknya ada ya kan, pastilah ada orang-orang yang di situ, mudah-mudahan ya melihat kejadian ini, siapa yang melakukan ini segera ketangkep, karena ini membuat orang traumatik juga ya gitu. Wah, nanti orang yang naik kereta jangan-jangan nanti gue kena nih, jangan-jangan gue nanti kelempar batu nih ya kan gitu. Dan ini kalau misalnya nggak ketangkep, ini bisa aja menjadi dituru oleh orang lain, alah yang kemarin nggak ketangkep aja gitu ya kan. Nah, ini supaya menjadi efek jerah, mudah-mudahan orang ini bisa ketangkep ya teman-teman. Ya mungkin warga sekitar bisa dibantu gitu. Orangnya siapa gitu yang ada di situ gitu. Apapun itu gitu, karena kita sekali lagi ya, kita tidak boleh menormalisasi kejahatan dalam bentuk apapun ya. Kalau kita ini selalu menormalisasi kejahatan, negara kita ini nggak maju-maju guys gitu. Kita tuh harus proaktif juga gitu ya. Oke, baik ya teman-teman, saya pribadi juga ikut prihatin ya kepada korban. Mudah-mudahan ini nggak berefek atau nggak berimbas yang lebih parah lagi ya, dan mudah-mudahan nggak nyampe ke mata juga gitu, karena saya dengar kemarin kan ada serpian kaca yang masuk ke mata gitu ya. Ikut sedih juga, ikut prihatin ya, mudah-mudahan segera sembuh ya kakak ya. Gitu aja dari kita, mudah-mudahan kita doain semuanya, mudah-mudahan korban ini tidak mengalami hal yang lebih serius lagi. Baik teman-teman, itu aja informasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.